Shalom, guru-guru sekolah minggu. Puji Tuhan, pada hari ini adalah hari yang ke-27. Kita berdoa puasa. Pada hari ini, judul renungan adalah pelayanan yang berotoritas. Saya ambil dari Yesaya 50 ayat 4-5. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi, ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Ayat 5, Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Dari ayat-ayat ini, ada 3 pokok yang penting. Yang pertama adalah lidah yang menguatkan. Jadi perkataan kita ini punya kuasa. Perkataan kita punya dampak yang positif. Sebab Allah sendiri yang menguatkan apa yang kita katakan. Bahkan Allah akan meneguhkan kesaksian kita dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Dan firman Tuhan yang kita sampaikan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Oleh karena itu, kita guru-guru sekolah minggu, kita akan memberitakan firman Tuhan kepada murid-murid kita dengan otoritas yang dari Tuhan. Lidah yang menguatkan itu bisa terjadi kalau kita punya telinga yang dipertajam. Allah yang membuat dan Allah yang membuka telinga kita supaya kita bisa mendengar suara Tuhan dan kita bisa mengerti. Dan Allah akan mempertajam kepekaan kita setiap pagi sehingga kita bisa mendengar suara Tuhan. Lewat pembacaan firman Tuhan, maka Roh Kudus akan membuat logos, firman yang tertulis, menjadi firman yang hidup, menjadi rema. Dan kita sampaikan kepada murid-murid sekolah minggu, firman Tuhan yang berkuasa. Telinga yang dipertajam ini bisa terjadi karena hati yang taat, di mana Allah mengubah hati yang keras menjadi hati yang lembut, hati yang taat. Roh Kudus akan membuat hati yang baru dan roh yang baru. Dan tadi dikatakan, aku tidak memberontak dan tidak berpaling ke belakang. Ini menunjukkan hati kita penuh ketaatan kepada Tuhan. Jadi, pelayanan yang berotoritas ada 3 poin, yaitu lidah yang menguatkan. Ini bisa terjadi karena kita punya telinga yang makin lama makin dipertajam. Dan telinga yang dipertajam bisa terjadi kalau kita punya hati yang taat. Di sini ada 2 bagian, yaitu bagiannya Allah dan bagiannya kita. Saya mulai dari hati kita, di mana bagian kita menyediakan ini Tuhan, hatiku untuk dibentuk oleh Tuhan. Lalu Tuhan mengerjakan bagiannya, mengubah hati yang keras menjadi hati yang lembut, hati yang taat. Kalau kita sudah punya hati yang taat, maka kita menyediakan telinga kita untuk dengar-dengaran pada firman Tuhan dan suara Roh Kudus. Lalu bagiannya Tuhan adalah membuat dan membuka telinga kita makin lama makin peka, makin lama makin dipertajam. Lalu dari sini kita mempunyai lidah yang menguatkan. Bagian kita adalah kita mau dan siap untuk menyampaikan firman Tuhan. Lalu Allah akan membackup perkataan kita dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Luar biasa. Tidak kebetulan kalau kita guru-guru sekolah minggu boleh melayani murid-murid sehingga mereka boleh dikuatkan dengan perkataan yang dari firman Tuhan, maka mereka boleh dibangun imannya dan mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Kita akan baca di dalam Yesaya 54 ayat 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan dan besarlah kesejahteraan mereka. Semua anakmu, artinya anak-anak secara jasmani, demikian juga anak-anak secara rohani, yaitu murid-murid sekolah minggu. Dan mereka tidak berhenti menjadi murid sekolah minggu, tapi mereka menjadi muridnya Tuhan secara langsung. Dan kelak mereka punya kehidupan yang indah di hadapan Tuhan. Kalau kita mengerti ini, apa yang akan kita kerjakan tidak akan pernah sia-sia. Dan kita percaya ini menghasilkan buah yang indah, luar biasa. Oleh karena itu, mari kita sungguh-sungguh melayani sekolah minggu dengan berapi-api dan berkobar-kobar. Mari kekasih Tuhan, saya ajak kita berdoa bersama-sama ya.
Bapa kami dalam surga, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami boleh belajar tentang pelayanan yang berotoritas. Tuhan, biar kami semua mempunyai hati yang taat kepada Engkau, dan telinga kami makin lama makin dipertajam, dan dari mulut kami ada kuasa lewat firman Tuhan yang kami sampaikan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Paskah 2025 yang sebentar lagi akan diadakan. Tuhan urapi semua yang melayani Tuhan, Tuhan berkati semua murid-murid boleh datang dengan sukacita, dan semua pelayan Tuhan boleh mengerjakan bagiannya dengan hati yang berkobar-kobar. Kami tahu Tuhan ketika Paskah 2025 diadakan, dan kami percaya hadirat-Mu, kuasa-Mu, mujizat-Mu, pertolongan-Mu, pertobatan-Mu terjadi selama kebaktian ya Tuhan. Bahkan ketika mereka sudah pulang ke rumah masing-masing, mereka boleh merasakan kuasa-Mu menyertai mereka dalam kehidupan mereka selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.